Selamat datang di pecinta manga. Kali ini aku akan melanjutkan manhwa yang berjudul Rancor Return. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Sebelumnya di Rancor Return, adik-adik dari Yanchan yaitu Yuri dan Yongjun mengajak Yun untuk bergabung dengan party mereka untuk hunting di Dark Cave. Dan sekarang mereka telah berada di dalam Dark Cave dan sedang berhadapan dengan Skeleton. Yun cukup takjub melihat ability keduanya yang bertarung dengan Skeleton. Melihat itu, Yuno pun berpikir untuk mengajak mereka menyelesaikan questnya yang belum selesai. Setelah mengalahkan para skeleton, akhirnya Yuno mengatakan kalau dia sedang mencari instant dungeon yang muncul di Dark Cave. Penyebabnya karena Yuno mendapatkan quest untuk memusnahkan Black Mage yang ada di instant dungeon. Yuno tidak bisa mengatakan tentang main skenario, jadi dia mengarang cerita. Akhirnya Yuno mengajak keduanya untuk menyelesaikan quest yang dimilikinya. Tanpa ragu, Yuri dan Yongjun setuju untuk menyelesaikan quest karena mereka tahu instant dungeon memiliki reward yang luar biasa. Mereka pun berjam-jam bertarung dengan para skeleton mencari instant dungeon. 7 jam telah berlalu. Yongjun yang mulai kelelahan bertanya pada Yuno, apa dia yakin ada instant dungeon di sana? Yuno pun meyakinkan kalau sebentar lagi mereka akan menemukannya. Tapi setelah melihat Yongjun yang kelelahan, akhirnya dia pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Yang membuat Yuno cukup takjub adalah Yuri yang tampak baik-baik saja, berbeda dengan Yongjun. Yongjun pun duduk di lantai karena kelelahan, tapi terdengar gemuruh dan muncul notifikasi. Anda telah menemukan laboratorium Adele Black Mage Pemula. Apa Anda akan masuk? Ternyata Yongjun tidak sengaja membuka pintu rahasia. Black Mage Pemula, Adele. Terlihat ada seorang yang sedang melakukan penelitian. Ternyata Black Mage itu sedang membuat penelitian untuk membuat tentara undead. Muncul Yuno dan partinya dari belakang sambil mengatakan, jadi dia yang sudah membuat para undead di luar sana. Adele sang Black Mage Pemula terkejut melihat Yuno dan partinya. Bagaimana bisa mereka bisa masuk ke sana? Black Mage itu pun langsung memanggil monster yang bernama Pepe dan boom, muncul monster dari dalam tembok yang membuat Yuno dan partinya terkejut. Black Mage itu mengatakan mereka akan jadi makanan mahakaryanya The Giant Bone Bear dan memerintahkan monster itu untuk memakan Yuno dan partinya. Melihat itu, Yuno memerintahkan Yuri dan Yongjun untuk melawan Black Mage, sedangkan Yuno akan melawan monster bear itu. Boom, monster itu tiba-tiba menyerang Yuno yang membuat Yuri dan Yongjun kaget melihatnya. Dan tangan monster bear itu ditebas berkali-kali oleh Yuno dengan cepat. Yuno pun mengatakan pada Yuri dan Yongjun jangan mengkhawatirkan dia. Yuno tidak akan main-main dengan monster itu seperti saat dia melawan para skeleton. Yuri terkejut melihat mata monster bear itu memancarkan cahaya kuning kehijauan dan wow, monster bear itu meraung dengan keras. The Giant Bone Bear telah menggunakan fear. Yuno terkejut mendengar notifikasi itu. Ternyata monster bear itu bisa menggunakan fear. Fear adalah high level CC skill atau pengendali kerumunan yang dipakai oleh high level monster skill yang bisa menghancurkan seluruh party jika tidak hati-hati. Anda bisa mengabaikan The Giant Bone Bear Fear karena efek fighting spirit Anda. Untungnya skill itu tidak mempan pada Yuno, tapi Yuno mengkhawatirkan Yuri dan Yongjun. Bam! Yuno melihat Black Mage itu terkena panah dan ternyata panah itu ditembakkan oleh Yongjun. Mereka berdua berhasil selamat berkat Yuri yang menggunakan shield protection miliknya. Black Mage itu terkapar setelah terkena panah yang ditembakkan oleh Yongjun. Melihat tuannya terkapar, Pepe si monster bear meraung murka. Monster bear itu meraung murka melihat tuannya terkapar. Melihat monster itu seperti akan memulai fase perubahan kedua, Yuno pun mensummon Tangi. Bukannya melawan, Tangi malah kabur setelah melihat monster bear itu. Tangi marah pada Yuno dan meminta Yuno untuk melawan monster bear itu sendirian. Yuno pun meminta Tangi untuk memberikannya buff. Anda telah menerima Bear Spirit, health Anda akan naik, strength Anda akan naik. Anda telah menerima Forest Blessing, pertahanan Anda akan naik, health Anda akan terus beregenerasi. Setelah menerima buff dari Tangi, Yuno langsung menyerang monster bear itu dan menebasnya. Tapi serangan itu masih belum cukup untuk mengalahkan monster bear itu. Monster bear itu membalas serangan Yuno dengan mengayunkan tangannya yang mampu Yuno hindari. Saat Yuno sedang sibuk melawan monster bear itu, di sisi lain, Yuri dan Yongjun malah sibuk mengobrol dengan Tangi. Yuno kesal melihatnya. Akhirnya Yuno menggunakan skill Giant Strength dan Yuno menebas monster bear itu. Karena belum cukup, Yuno pun loncat ke depan kepala monster bear itu dan Yuno menebas berkali-kali monster bear itu dan
Terdengar monster bear itu meraung kesakitan dan tumbang. Akhirnya, monster di Giant Bone Bear dan Black Mage pemula itu musnah dikalahkan Hyunwoo. Anda telah mengalahkan Giant Bone Bear, Anda telah level up health dan mana Anda akan kembali penuh. Dan muncul juga notifikasi kalau Hyunwoo telah menyelesaikan quest karena telah memusnahkan 2 Black Mage dan meminta Hyunwoo untuk menemui Lebron. Hyunwoo juga mendapatkan jurnal penelitian Adele Black Mage yang baru dikalahkannya. Hyunjun bertanya pada Hyunwoo apa yang akan mereka lakukan pada drop item yang mereka dapatkan. Item drop yang mereka dapatkan ada 3, yaitu tongkat sihir dan buku mage skill yang di drop Black Mage, dan ada juga kelereng aneh yang di drop Monster Bear. Melihat item yang mereka dapatkan, Hyunwoo tertarik pada kelereng yang di drop oleh Monster Bear. Hyunwoo tidak percaya dia mendapatkan item itu di sana. Akhirnya Hyunwoo mengatakan kalau dia hanya akan mengambil item yang di drop Monster Bear dan memberikan sisanya pada Yuri dan Youngjun. Setelah itu mereka memutuskan untuk berpisah. Hyunwoo tidak memberitahu mereka seberapa berharganya kelereng itu. Hyunwoo pun menemui Lebron. Lebron cukup terkejut karena quest itu selesai lebih cepat dari yang dia duga. Hyunwoo pun memberikan jurnal penelitian milik Black Mage Adele kepada Lebron. Lebron senang dan mengatakan sang raja harusnya puas dengan keberhasilan Hyunwoo. Anda telah menyelesaikan quest menyelidiki Briggs. Anda menerima experience point. Anda menerima 200 poin untuk menolong kekaisaran. Anda menerima reward tambahan 1000 gold. Lebron pun mengajak Hyunwoo untuk bertemu dengan sang raja. Hyunwoo kaget mendengarnya, membuatnya mematung tidak percaya. Selama 3 tahun penuh arena berjalan, istana kekaisaran Yutmar belum pernah terungkap ke dunia. Alasan semua guild besar arena ada di dekat kediaman Lebron. Mereka percaya Lebron terhubung dengan main skenario. Dan mereka benar. Player yang pertama kali menginjakkan kakinya di istana kekaisaran telah muncul. Anda mendapat titel pertama yang menginjakkan kaki di istana kekaisaran. Hyunwoo dan Lebron telah sampai di istana kekaisaran. Lebron yang melihat Hyunwoo gugup menenangkannya dengan mengatakan kalau sang raja adalah orang yang luar biasa, hanya sedikit pendendam. Jadi Hyunwoo tidak usah khawatir. Hyunwoo mengiyakan pada Lebron dan berpikir, istana kekaisaran Yutmar ada di center dari main skenario, dan Hyunwoo yakin raja adalah sumber item-item yang berguna dan bagus. Hyunwoo tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Akhirnya mereka telah sampai ke tempat di mana sang raja berada. Lebron mengatakan kalau sang raja telah mengetahui kalau Hyunwoo seorang petualang, jadi Hyunwoo tidak usah terlalu cemas. Mereka pun memasuki ruangan yang langsung berhadapan dengan sang raja yang sedang duduk di singgasananya. Melihat sang raja, Hyunwoo kaget. Ternyata sang raja lebih muda dari yang dia bayangkan. Lebron pun mengenalkan Hyunwoo kepada sang raja sebagai petualang yang menyelidiki Briggs, dan muncul notifikasi. Anda mendapat titel yang pertama bertemu dengan sang raja. Mendengar Lebron, sang raja pun berkata, jadi ini petualang yang menjalankan tugasmu, sambil memandang Hyunwoo, dan Anda telah diliputi oleh energi yang kuat. Anda sekarang dalam paralyze. Hyunwoo kaget, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Hal ini sama seperti saat dia bertemu dengan Rakun. Bahkan ini lebih parah, pikir Hyunwoo. Melihat Hyunwoo, Lebron pun mengatakan pada sang raja untuk menghentikan permainannya. Setelah itu barulah Hyunwoo bisa menggerakkan tubuhnya. Mendengar ucapan Lebron, sang raja terlihat marah dan mengatakan apa Lebron menganggap tindakannya sebagai permainan, dan dengan cepat sang raja berpindah tempat ke hadapan Lebron dan lanjut mengatakan apa Lebron siap menerima hukuman karena telah menghina sang raja. Mendengar perkataan sang raja, Lebron ikut marah dan mengatakan apa sang raja memanggilnya untuk bercanda padanya dan sekarang dia harus menerima hukuman. Apa sang raja ingin mengesampingkan titel dan menyelesaikannya? Sang raja dan Lebron bertatapan dengan sengit. Melihat itu, Hyunwoo hanya terdiam dan berpikir, apa ada yang salah dengan kekaisaran ini?